kabar ayah, bunda, serta bapak ibu guru tercinta? Kita berjumpa lagi dalam satu episode Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, kita tahu bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan juga perkembangan. Bukan hanya perkembangan kecerdasan kognitif semata, tetapi juga perkembangan fisik, sosio-emosional, bahasa dan komunikasi, dan semuanya harus komprehensif. Tapi apakah mungkin semua tugas yang begitu berat dapat dilakukan oleh anak-anak kita dalam kondisi mereka tidak sehat? Nah, untuk itu pemirsa, pada episode Insan Cerdas Berakhlak Mulia kali ini kita akan membahas seputar penyakit pada anak usia dini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, kali ini kita nyanyi hujan rintik-rintik. Memangnya sekarang musim hujan ya? Nggak tahu Paman, soalnya kemarin hujan, kemarinnya lagi panas. Memang sih sekarang kita tidak bisa lagi berpatokan sama cuaca. Kadang-kadang kalau pagi terang, panas, tapi kalau sore turun hujan, ya kan? Kalau kamu Hafiz gimana Hafiz? Iya Paman, kemarin aja aku kehujanan, terus aku pilek. Oh kamu pilek ya? Memang sih seumur kalian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kalau kamu Dimas? Aku juga, aku sering sakit. Kamu sering sakit juga? Oke, mendingan kita tanya Pak Dokter supaya kita bisa lebih sehat. Ayah, bunda, serta bapak ibu guru tercinta, seperti janji saya kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan seorang pakar. Saya selalu senang kalau bertemu dengan pakar kita yang satu ini. Beliau adalah seorang dokter, Dr. Sujatmiko, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak, Magister Sains dan Psikologi Perkembangan. Apa kabar Dr. Sujatmiko? Baik, Enggi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Iya nih makasih. dok, sekarang ini kan ya kita tahu ya dok, lagi banyak penyakit-penyakit yang beredar, apalagi penyakit-penyakit yang menyerang anak-anak nih dok. Kalau beredar dalam arti kata beredar di mall lain cerita ini dok. Ini penyakit anak nih dok. Penyakit apa sih yang paling sering lagi banyak diderita oleh anak-anak usia dini nih dok? Ya, sepanjang tahun untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun itu yang paling banyak tentu infeksi saluran nafas itu yang paling banyak ya. Panas, batuk, pilek, kemudian kadang-kadang muntah. Ya. Tapi kadang-kadang juga ada musim-musim tertentu, ada mencret, ya, kemudian ada campak, ya, kemudian ada cacar air, ada penyakit kulit, ya. Jadi bervariasi tergantung dari musimnya dan juga tergantung dari daerah di mana tempat tinggal anak itu. Oke. Jadi penyakitnya memang macam-macam ya dok ya? Betul, bermacam-macam. Nah ini kan berkaitan dengan cuaca. Perubahan cuaca itu sering terjadi mendadak. Kadang-kadang panas, tahu-tahu hujan. Demikian juga sebaliknya hujan, tahu-tahu panas. Dan juga tadi dokter juga bilang ada beberapa penyakit yang timbul di beberapa wilayah ya. Bisa dibilang penyakit endemik di suatu tempat ya dok. Ya. Ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya kesehatan anak dengan proses tumbuh kembangnya anak nih dok? Ya, jadi kesehatan fisik itu sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak di kemudian hari. Apalagi karena ada 3 kebutuhan dasar anak untuk supaya bisa tumbuh kembang optimum. Satu adalah kebutuhan fisiknya, ya, kesegaran fisiknya yang dipengaruhi oleh nutrisi, kemudian dipengaruhi oleh imunisasi dan penyakit-penyakit, itu satu. Kedua adalah kasih sayang dari orang tua, dari guru, dari pengasuhnya. Dan yang ketiga adalah stimulasi atau rangsangan dari lingkungannya. Nah kalau fisiknya itu sehat, segar, dia akan siap menerima kasih sayang dan stimulasi, ya, sehingga nantinya akan pertumbuhan dan perkembangannya akan lebih baik. Jadi jelas sekali bahwa kesehatan anak itu akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya, sedangkan sakit, anak yang sering sakit, baik sakit ringan, sakit yang berat,
itu nanti akan pengaruhi tumbuh kembangnya di kemudian hari, apalagi kalau dia sering sakit. Itu kira-kira gitu, Indi. Jadi mungkin dalam proses belajar penyerapannya juga jadinya kurang Betul, ya dok, dia di akan saat badan terganggu. kita nggak enak, Betul, ya kan dia sering seperti sakit, itu. ya. Biasanya sebuah penyakit itu kan kita tahu ya pemirsa diawali dengan demam, tapi sebenarnya demam ini sendiri bisa dibilang sebagai suatu jenis penyakit nggak sih dok? Ya, jadi demam itu suatu tanda bahwa tubuh si anak itu memberikan perlawanan terhadap benda asing atau makhluk asing yang bisa berupa virus atau bakteri. Tapi yang terbanyak memang virus. Jadi demam itu satu tanda, ya. Sinyal awal ya dok? Sinyal berarti? awal bahwa itu ada sesuatu ya. Di samping kadang-kadang pertumbuhan gigi juga kadang-kadang Oh iya, bisa betul, menimbulkan dok. panas ya. Tapi itu tanda bahwa yang kita harus segera menyikapi sebagai orang tua itu Iya. antisipasi ya. Oke. Nah pertolongan pertama sebagai orang tua yang bisa dilakukan untuk diberikan kepada anak nih apa sebelum kita bawa ke dokter nih dok? Ya, nomor satu kalau panasnya tinggi di atas 37,5 derajat kalau Yes. ada temperatur, kelihatan anaknya sudah gelisah, berikanlah obat penurun panas segera. Itu yang ada dalam pertama-tama ya? rumah tangga, Iya. bisa diberikan tiap 4 jam atau 6 jam sekali. Tapi jangan lupa harus ditambah dengan banyak minum. Oh, Kenapa? iya, Karena iya, kan iya, iya. penguapannya akan lebih banyak. Iya. Penguapannya harus banyak minum. Kalau bisa minuman yang ada isinya, jadi jangan air putih, tapi yang ada mengandung gula, mengandung jus buah misalnya, Oke, itu oke. lebih baik. Iya. Kemudian juga jangan berpakaian yang terlalu tebal, karena kalau berpakaian tebal panasnya akan tinggi, kalau tinggi naik terus bisa kejang, Iya. ya. Dan kemudian juga jangan bergaya, kalau bisa istirahat, Iya. ya. Tapi mandi aktivitasnya biasa, mandi Tetap pakai air hangat supaya pori-pori terbuka, aliran darah baik. Jadi intinya berikanlah segera obat penurun panas, banyak minum yang mengandung gula atau jus buah, kemudian berpakaian yang tipis, kemudian mandi seperti biasa dan cukup istirahat. Gitu. Sementara kalau kita orang tua nih biasanya yang ada kalau anaknya panas, dikasih selimut, dikasih Ya. mantel, dikasih apa biar keringetan katanya gitu dok ya. Itu bahaya, suhunya akan naik tinggi, Oh, bisa oke. terjadi kejang gitu kalau Oke. terlalu tinggi. Ya, ini obrolan kita semakin seru pemirsa. Pasti Anda juga bertanya tentang penyakit-penyakit apa yang sering terjadi untuk anak-anak yang usianya dini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Baik pemirsa, kita lanjutin lagi obrolan kita ini semakin seru ya. Ini kita pengen tahu nih dok, kenapa sih anak kecil ini, anak-anak di usia dini ini sering sekali terkena penyakit batuk pilek? Bolak-balik penyakitnya itu terus tuh dok. Ya, kalau batuk pilek yang tanpa demam mungkin hanya karena rangsangan debu, rangsangan bulu, karena oke, alergi oke. ya. Iya. Asal dia tidak demam, tidak terganggu aktivitasnya, mungkin nggak usah terlalu khawatir. Yang kita harus waspada kalau batuk pilek disertai demam tinggi, batuknya hebat sampai sesak, itu bisa disebabkan oleh virus, Iya. bisa disebabkan oleh bakteri. Nah itu kita harus berhati-hati, tapi kita harus menyiapkan obat-obat yang sesuai dengan penyebabnya tadi ya. Nah, yang paling banyak sebenarnya karena virus. Iya. Nah virusnya bisa karena virus influenza atau kadang-kadang virus campak. Jadi anak yang sakit campak kadang-kadang kalau virusnya masuk ke saluran nafas dia akan Iya. menimbulkan batuk pilek yang berat ya. Oke. Nah kadang-kadang bakteri ya. Nah kalau sampai panas tinggi, batuknya sesak, kemudian anaknya susah makan, nah itu kadang-kadang perlu pengobatan yang lebih lengkap ya, di rumah sakit, dokter dan kadang-kadang perlu perawatan. Bahkan itu bisa membahayakan kadang-kadang kalau sesaknya hebat. Tapi kalau hanya batuk pilek yang ringan, yang tanpa demam, mungkin hanya karena alergi atau infeksi virus flu yang tidak berbahaya. Iya, Gitu, jadi ya. ini masih dalam keadaan ringan, bisa kita nggak perlu Iya, terlalu panik ya tidak dok ya. usah panik, Nah kan betul. kalau yang misalnya masuk dalam kategori infeksi saluran pernafasan itu gejala-gejalanya Ya, apa itu sih kalau dok? panas Pakai tinggi panas ya, tadi ya pakai pasti ya. batuk, sesak itu yang dan susah makan sampai muntah itu yang berbahaya. Ya. Oke, biasanya faktor-faktor apa yang membuat anak tuh gampang sekali terkena itu? Apakah keturunan juga dok? Tidak, jadi pertama mungkin faktor gizi ya. Kalau asinya cukup, gizinya cukup, biasanya kan lebih tahan terhadap virus-virus Oke, yang oke. menyerang saluran nafas. Kedua imunisasinya. Kalau imunisasinya lengkap ya BCG, DPT, polio, campak, hepatitis biasanya juga daya tahannya akan lebih bagus. Oke. Ketiga faktor lingkungan ya, Tularan lingkungannya teman juga gitu ya. dok ya? Lingkungan itu bisa dari teman, kemudian lingkungan yang banyak debu, banyak Iya. asap rokok, itu akan juga membuat anak rentan terhadap infeksi virus atau bakteri di saluran nafasnya. Gitu. Oke, cara menanggulanginya adalah dengan Ya, pertama gizinya harus bagus, Tadi ya, Dok, asinya ya? yang bagus, Iya. makanan cukup, imunisasinya lengkap dan hindari debu, bulu, asap dan hal-hal yang bisa merangsang alergi pada anak itu akan memperingan batuk pileknya. baik. Oke, dok nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan berbicara tentang penyakit yang cukup banyak
terjangkit pada anak-anak usia dini. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Anak yang sehat pasti tumbuh kembangnya akan baik. Secara fisik, ciri anak sehat selain berat badan dan tingginya naik secara teratur, ia akan terlihat gesit, aktif, dan gembira. Ciri lain anak sehat adalah bola mata yang bersih dan bercahaya. Bibir dan lidahnya tampak segar, memiliki nafsu makan yang baik, serta pernafasan tidak berbau. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kusam, serta mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dari berbagai penyebab terjadinya penyakit pada anak, faktor kebersihan pribadi dan lingkungan punya andil yang cukup penting. Untuk bergaya hidup sehat, upaya yang dapat dilakukan baik di rumah maupun di sekolah diantaranya adalah membersihkan peralatan makan dan sekolah, membersihkan lantai, menyediakan tempat sampah tertutup dan selalu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan WC dan kamar kecil, serta membiasakan menyiramnya, membiasakan diri tidak meludah di sembarang tempat, menjaga jarak sumber air dengan septic tank, menghindari genangan air atau air hujan di sekitar rumah, serta memiliki saluran air yang mengalir di sekitar bangunan. Hewan peliharaan tidak berkeliaran di sekitar rumah atau sekolah atau tempat anak bermain. Dan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama lihat dalam sebuah tayangan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehat, melakukan tindakan preventif supaya anak-anak kita tidak mudah terserang penyakit. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ngobrolnya sama dokter. Dok, saya pernah dengar ada seorang anak dari teman saya yang terkena infeksi telinga. Itu kenapa bisa begitu ya dok ya? Apa penyebabnya sih dok? Ya, jadi infeksi saluran nafas tadi di hidung atau di tenggorokan itu kadang-kadang akan masuk ke telinga melalui saluran yang ada di tenggorokan. Karena antara telinga dan tenggorokan itu ada hubungan melalui saluran kecil ya. Jadi kalau infeksi di saluran tenggorokan, di tenggorokan dan saluran napas di hidung tidak mendapat pengobatan, terutama kalau karena bakteri, ya masuk dan telinga akan bisa kena. Telinga anaknya akan demam tinggi, kadang-kadang rewel, sakit kepala. Kadang-kadang dokter pun tidak menemukan tanda-tanda lain selain hanya kemerahan di gendang telinga. Itu bisa terjadi karena salah bersihin telinga atau gimana tuh dok? Bisa juga karena infeksi dari luar, misalnya berenang atau diajak berenang yang tempatnya infeksi ya, atau karena kuman yang dari tenggorokan masuk ke telinga melalui lubang kecil. Oleh karena itu membersihkan telinga harus berhati-hati, sebaiknya jangan sembarangan, jangan pakai benda keras karena bisa melukai dan bisa menyebabkan infeksi yang bisa masuk ke dalam kadang-kadang. Nah sekarang pencernaan nih dok. Ya. Sekarang ini kan juga kita sering sekali mendengar anak-anak yang kena diare. Mungkin jajan sembarangan atau makan yang nggak benar. Ya. Itu apa yang bisa terjadi kalau kita membiarkan ya anaknya jadi diare kelamaan gitu dok? Ya, diare itu yang berbahaya ada kekurangan cairan. Ya. Kekurangan cairan, jadi banyak cairan yang banyak keluar, sedangkan anaknya mual mungkin disertai muntah sehingga cairan yang masuk juga kurang, sehingga anaknya akan tekor, kekurangan cairan, namanya dehidrasi, sehingga fungsi-fungsi organ tubuhnya semua akan melambat. Itu juga berbahaya. Kalau tidak segera ditanggulangi akan kekurangan cairan akan berbahaya. Oleh karena itu langkah pertama berikanlah mesti banyak minum. Minum kalau bisa yang ada isinya yang manis, ada garamnya sedikit, apakah berupa oralit atau jus buah, sehingga kekurangan cairannya bisa teratasi dan kekurangan elektrolitnya bisa teratasi. Itu yang paling penting. Dan penyebab yang terutama sebagian besar karena virus, sebagian besar ya, bukan karena bakteri, bukan karena salah makan, sebagian besar karena virus. Karena virus ya dok. Ini tentunya masih banyak lagi nih penyakit-penyakit yang bisa menyerang anak-anak di usia dini. Seperti apa? Mungkin ada anak Anda yang mengalami cacingan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, akan kita bahas lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah bunda serta bapak ibu guru tercinta, kita kembali lagi membahas seputar penyakit anak di usia dini. Rupanya memang harus mendapatkan perhatian khusus karena ini berpengaruh juga terhadap proses mereka belajar ya. Tadi kita sudah mengetahui
penyakit seputar pernafasan dan juga sedikit tentang pencernaan. Tadi diare ya dok ya udah dibahas. Lalu kalau cacingan itu masuk kategori penyakit yang masalah pencernaan nggak sih dok? Ya, karena cacing ada di saluran pencernaan dan dia bisa mengakibatkan beberapa jenis cacing tertentu, cacing tambang itu bisa melukai dinding usus. Dia akan keluar darah sedikit-sedikit tidak kelihatan, tapi akan menyebabkan anak kekurangan zat besi atau anemi. Padahal zat besi itu penting untuk pertumbuhan otak ya, di samping otot dan lain-lainnya. Jadi anak dengan kecacingan itu akan bisa menyebabkan anemi atau kurang darah, dan kemudian hasilnya akan kecerdasannya juga kurang, di samping juga anaknya kebugarannya juga kurang. Jadi biasakan anak sebelum makan mencuci tangan. Dan kalau bermain di tanah menggunakan alas kaki, karena cacing itu bisa masuk lewat tangan, telur cacingnya masuk ke mulut, atau melalui telapak kaki. Dia bisa masuk lewat telapak kaki berupa larva yang kecil sekali bisa masuk. Jadi harus dihindari dengan cuci tangan dan menggunakan alas kaki selama bermain. Perlu minum obat cacing nggak? Setahun berapa kali gitu dok? Ya nanti kalau dokter menurut dokter perlu, sebaiknya diberikan ya. Oke. Nah tadi juga sebenarnya masalah diare sudah diinformasikan juga ya dok. Itu sebenarnya kalau diare nular nggak sih dok? Ya kalau karena virus itu akan menular karena virusnya bisa melalui tinja. Nah makanya biasakanlah ibu-ibu atau habis menceboki anaknya jangan lupa cuci tangan pakai sabun yang bersih sebelum menyiapkan makanan dan sebagainya. Dan anak-anak juga habis bermain biasakan cuci tangan dengan bersih dengan sabun supaya terhindar dari infeksi diare yang masuk melalui virus melalui saluran pencernaan. Oke, dok ini juga ada pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Kita ingin tahu ya dok pertanyaannya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Nah, rupanya pertanyaannya adalah seputar penyakit demam berdarah. Kalau dulu kan dok kita tahu biasanya demam berdarah terjadi setiap 5 tahun sekali. Masuk dalam kategori kasus luar biasa ya dok. Nah sekarang kayaknya demam berdarah tuh udah tiap tahun ya dok ya? Ya sebenarnya 5 tahun sekali itu yang wabahnya lebih lebih besar banyak. ya? Tapi setiap tahun demam berdarah bisa ada di mana saja. Oleh karena itu hati-hati gigitan nyamuk yang di siang hari karena seringkali nyamuk yang menggigit pada siang hari itu mengandung virus demam berdarah. Dia akan menggigit anak kita dan akan menyebabkan demam yang tinggi lebih dari 3 hari, kemudian ada gangguan pembekuan darah sehingga kadang-kadang perlu dirawat di rumah sakit. Tapi yang penting kalau ada anak yang demam, jangan lupa pertama adalah memberikan obat penurun panas, banyak minum, ya kemudian kontrol ke dokter kalau lebih 3 hari tidak ada kemajuan dan itu berbahaya. Dan basmilah sarang nyamuk yang misalnya berupa botol-botol kosong di luar rumah, bekas-bekas ban bekas atau kandang burung atau apa yang ada genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk gitu. Itu harus disingkirkan. Nah seperti itu jadi pemirsa, mudah-mudahan tadi pertanyaannya sudah cukup terjawab. Tapi tentunya kita ingin tahu ada penyakit-penyakit apa lagi yang bisa atau paling sering menyerang anak-anak di usia dini. Nah apalagi nih dok, selain tadi seputar pernafasan, pencernaan, demam berdarah, gigi, apalagi dok? Selain telinga juga, kulit yang sering ya. Nah kulit itu ada yang campak yaitu panas tinggi, kemudian kulitnya kemerahan, kemudian bisa menyerang paru-paru dengan batuk, pilek, panas, tadi sudah disinggung sebagian. Tapi ada juga yang cacar air, cacar air juga. Cacar air itu bisa menyerang anak.